Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yunus 4 ayat 1-11. Dari perikop ini kami mengambil tema bahwa kasih Tuhan sungguh nyata. Kita akan bersama-sama menyimak video mengenai cerita dalam perikop ini. Kita akan bersama-sama belajar. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian merasa kecewa dengan Tuhan karena sesuatu yang kita inginkan itu tidak berjalan dengan apa yang kita mau? Mungkin Tuhan sudah mengizinkan sesuatu yang tidak nyaman kepada kehidupan kita. Seperti musuh kita, justru mereka mendapat berkat, atau doa kita yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan tetapi tidak terwujud. Namun kali ini, melalui kisah ini, mari kita akan bersama-sama belajar bahwa kasih Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak melihat, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, kasih-Nya pun tetap nyata ke dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang kita ambil dalam perikop ini. Yang pertama, bahwa kasih Tuhan itu tidak dibatasi oleh perasaan dan keinginan kita. Di dalam perikop, Yunus itu sangat marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak jadi mendatangkan malapetaka kepada kota Niniwe. Yunus tahu bahwa Tuhan itu adalah penyayang, penyabar, pengasih, sehingga ia menolak akan keputusan Tuhan. Di sini ada pertentangan antara keinginan dan kehendak Tuhan. Secara manusiawi, Yunus merasa rencananya itu yang terbaik daripada rencana Tuhan. Ketika kenyataan yang Tuhan berikan berbeda dengan keinginan kita semakin merasa kecewa dan marah akan hal itu. Namun kita harus belajar bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Kasih Tuhan itu universal. Tidak ada batasan dari perasaan atau egois kita dan tidak terbatas kepada semua orang. Kita diajak untuk belajar melihat rencana Tuhan yang melampaui keinginan pribadi kita. Pada poin yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan itu tetap mengasihi dan mendidik kita di suatu situasi apapun. Mendidikan melalui pohon jarak. Dalam kemarahannya, Yunus pergi ke kota Niniwe dan mendirikan pondok. Ia berharap bahwa akan terjadi malapetaka di kota Niniwe itu. Tuhan merespon dengan kasih, menumbuhkan pohon jarak untuk menaungi dan memberikan kenyamanan bagi Yunus. Pohon jarak ini adalah lambang berkat Tuhan yang diberikan meskipun hati Yunus sedang tidak benar. Lalu kita dapat belajar tentang kehilangan. Saat Tuhan mengutus ulat dan angin timur yang kering sehingga pohon jarak itu layu dan Yunus merasa menderita kepanasan dan ia berharap untuk mati. Melalui rasa kehilangan ini, Tuhan ingin menyadarkan Yunus bahwa ia terlalu terikat kepada kenyamanan pribadinya dan tidak peduli pada jiwa-jiwa orang banyak di Niniwe. Lalu teguran kasih. Kemudian Tuhan bertanya, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Kemarahan Yunus itu tidak pantas karena ia marah hanya karena kehilangan sesuatu
yang tidak ia kerjakan atau usahakan sendiri, padahal ia mengabaikan ribuan orang di Niniwe. Tuhan mendidik kita melalui berbagai cara, bahkan melalui kehilangan kenyamanan untuk memperbaiki karakter dan hati kita. Kasih Tuhan tidak terbatas bagi semua orang. Sebagai poin terakhir, terdapat pernyataan klimaks dalam ayat 11. Ada puncak pesan Tuhan. Tuhan menegur, "Jikalau engkau sayang kepada pohon jarak itu, masakah aku tidak menyayangi lebih dari 120.000 jiwa di Niniwe?" Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu terjadi secara universal. Yunus tidak menciptakan pohon jarak saja bisa menyayangi saat pohon itu mati. Apalagi Tuhan, Sang Pencipta, pasti sangat sayang pada ciptaannya, termasuk orang-orang di Niniwe. Dalam ayat ini menegaskan bahwa kasih Tuhan itu luas, universal, dan melampaui batas, bangsa, dan masa lalu seseorang. Kasih Tuhan itu nyata dalam pengampunannya, kesabarannya, dan rencananya terjadi secara sempurna. Ini adalah anugerah dari Tuhan yang sungguh nyata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita sebagai tindakan nyata. Kita harus belajar mengendalikan diri kita di tengah rasa emosi yang meluap, dan kita senantiasa percaya bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik, meskipun tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan bersikeras menantikan hal yang Tuhan sudah putuskan. Kita tahu bahwa ketika kenyamanan kita hilang, jangan langsung mengeluh. Sebaiknya periksa kembali alasan kemarahan kita. Mungkin Tuhan sedang memakai situasi ini untuk memperbaiki karakter diri kita dan membuka hati kita untuk melihat kembali lebih penting manakah kesenangan pribadi atau kepentingan untuk orang lain. Kita harus belajar untuk menjauhi rasa egois kita saat mengambil keputusan. Lalu kita harus memiliki hati yang penuh belas kasihan, bukan penghakiman. Dan kita harus memiliki rasa empati dan kasih yang melampaui keinginan pribadi kita. Kita harus melihat orang di sekitar kita, kita harus melihat sesama kita, bahkan seorang yang tidak kita sukai. Dari perspektif Tuhan, kita tahu bahwa setiap manusia itu pasti berharga di hadapannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penutup, kita harus mengetahui bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam pengampunannya, kesabarannya, didikannya, dan rencananya yang sempurna. Mari kita bukan hanya menikmati kasih itu, tetapi kita harus sama-sama belajar untuk memiliki hati seperti Tuhan, hati yang mengampuni, memulihkan, dan mengasihi tanpa syarat. Amin.